Gagal bayar di dua pinjol raksasa ini, apakah didatangi DC lapangan, dan apakah yang terjadi selama galbay 40 juta tersebut? Silahkan isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah galbay di dua pinjol legal OJK dengan total utang 44 juta rupiah. Luar biasa, dua aplikasi pinjol saja sudah 44 juta rupiah. Apakah didatangi DC lapangan? Apa saja yang terjadi selama galbay 44 juta rupiah tersebut? Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih setia mensupport, mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan semoga kalian mendapatkan balasan yang setimpal dan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah memutuskan galbay, saya ucapkan selamat karena gagal bayar di pinjol itu salah satu jalan, salah satu solusi untuk melepaskan diri dari potensi jeratan utang pinjol yang semakin besar. Stop di satu lubang pinjol, jangan coba-coba lagi membayar utang pinjol dengan membuat utang baru, jangan coba-coba lagi membayar utang pinjol dengan gali lubang, tutup lubang. Dan buat kawan-kawan yang saat ini masih rajin merawat pinjol, tunggu waktunya. Suatu saat nanti Anda pasti akan gagal bayar. Jadi tinggal menunggu waktu saja ya. Saat ini orang yang merawat pinjol dengan alasan apapun, maupun karena alasan agar limitnya semakin tinggi, maupun takut di blacklist, takut skor kredit bermasalah. Tinggal menunggu waktu saja, suatu saat nanti Anda pasti akan gagal bayar dan Anda menyesal di kemudian hari. Dan makanya saya selalu berkali-kali menyampaikan dan diulang-ulang bahwa stop di satu lubang hutang. Gagal bayarkan jika Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar. Jangan lagi membuat hutang baru, jangan pernah membayar hutang pinjol dengan meminjam lagi, dengan minjol lagi, atau apalagi berutang kemana-mana. Itu adalah cara yang salah, cara yang bisa berpotensi membuat Anda terjerat utang yang semakin besar. Oke, langsung ke pembahasan tentang dua pinjol raksasa OJK, yang mana ini ada yang galbay di dua pinjol ini dengan total utang 44 juta rupiah. Luar biasa ya, di dua aplikasi pinjol saja sudah 44 juta rupiah. Kalau misalkan disamaratakan atau dibagi dua, ya dari satu aplikasinya mungkin utangnya 22 juta rupiah. Tapi di sini ada yang berbeda jumlah utangnya dan apa saja yang terjadi setelah galbay 44 juta rupiah tersebut dan apakah didatangi DC lapangan. Silahkan kalian bisa dilihat di layar. Rupiah cepat 27 juta rupiah, ada kami 17 juta rupiah. Bismillah, galbay bulan ini capek galob tulob katanya. Nah, inilah teman-teman kenapa utang pinjol bisa membengkak semakin besar, itu adalah karena terjebak gali lubang tutup lubang. Awal mula terjadinya gali lubang tutup lubang itu saat Anda mempunyai utang di satu pinjol. 3 hari sebelum jatuh tempo Anda sudah mendapatkan penagihan reminder atau mengingatkan dari debt collector atau DC pinjaman online. Nah, saat diingatkan tersebut, respon pertama Anda jika Anda panik, maka Anda akan berusaha mencari dana, berusaha akan membayarkan utang tersebut. Dan saat baru jatuh tempo saja, ada pinjol yang sampai sudah memaki-maki nasabahnya, sudah membuat nasabahnya takut, melakukan tekanan, ancaman dan sebagainya. Itu ada walaupun tidak menyebutkan nama aplikasinya, sehingga potensi terjadinya gali lubang tutup lubang lebih besar. Banyak nasabah yang terjerat utang pinjol semakin besar awalnya karena itu. Padahal dia awalnya cuman punya utang di satu pinjol, karena mindsetnya salah, selalu berpikir bahwa utang itu wajib dibayar. Padahal ini utang pinjol. Utang pinjol jika berusaha maksa bayar maka akan berpotensi terjerat utang semakin besar. Apalagi gali lubang tutup lubang ya. Gali lubang tutup lubang itu hal yang harus sangat dihindari. Jangan sampai terjadi. Lebih baik stop di satu lubang hutang, gagal bayarkan. Itu salah satu jalan keluar agar kalian tidak berpotensi terjerat utang yang semakin besar. Itu awal mula terjadinya galbay di satu pinjol saja sampai 27 juta rupiah. Ya, saya yakin di rupiah cepat itu limit pertamanya itu tidak terlalu besar ya. Kalau pengalaman saya dulu itu limitnya paling sekitar 1 juta rupiah atau 800.000 rupiah. Nah, setelah pembayaran pertama lancar, pembayaran kedua, ketiga dan selanjutnya lancar, maka itu limitnya akan semakin naik. Padahal mereka atau nasabah-nasabah itu tidak sadar limit pinjaman yang muncul di aplikasi pinjol semakin naik, semakin besar, itu adalah uangnya sendiri yang disetorkan di pembayaran sebelumnya. Nah, kalau kalian sadar, coba
Anda pinjam di satu pinjol limit 1 juta rupiah, 14 hari harus mengembalikan 1.500.000 misalkan. Nah, limit kedua jadi 1.500.000. Nah, 14 hari kemudian harus dikembalikan 2 juta. Nah, terus seperti itu. Nah, uang yang limitnya semakin tinggi itu adalah uang Anda sendiri yang setiap 14 hari dibayarkan beserta bunga dan sebagainya. Nah, itulah makanya harus sadar ke situ. Banyak orang yang meminjam uang di pinjol, maksa bayar, endingnya gagal bayar. Dan saat gagal bayar, saat jatuh tempo sadar sudah dimaki-maki, sudah dihina-hina, sudah diancam-ancam. Sehingga yang mentalnya tidak kuat, yang psikologinya lemah, bisa mengakhiri hidup. Seperti kemarin ada kabar ya, pemberitaan bahwa satu keluarga di Tangerang mengakhiri hidup karena terjerat pinjol. Satu keluarga di Kediri berusaha mengakhiri hidup karena terjerat pinjol. Itu adalah fakta real, nyata, bahwa orang yang meminjam uang di pinjol endingnya gagal bayar, dan jika mental tidak kuat bisa berpotensi mengakhiri hidup. Makanya jika kalian punya utang di pinjol, jangan mencoba membayar utang pinjol tersebut dengan berutang kembali. Oke, berhenti di satu lubang utang pinjol saja ya. Karena utang pinjol itu beda dengan yang lain, bisa menimbulkan tingkat kesetresan di atas 75%, yaitu orang-orang yang meminjam uang di pinjol. Nah, kembali ke pembahasan tentang rupiah cepat 27 juta rupiah, ada kami 17 juta rupiah. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi kenapa utangnya bisa sampai 27 juta rupiah dan 17 juta. Karena awalnya saat limitnya masih kecil berusaha membayar, setia terus maksa bayar, bela-belain gali lubang tutup lubang, dan akhirnya limitnya semakin besar dan harta benda orang-orang tersebut pasti sudah ada yang tergerus, sudah ada yang terjual. Karena itulah fakta meminjam uang di pinjol itu bukanlah solusi, justru akan menjadi awal malapetaka dalam kehidupan Anda. Dan apakah ketika gagal bayar di rupiah cepat dengan jumlah 27 juta rupiah, ada kami 17 juta rupiah, ada DC lapangannya. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa pinjol legal rupiah cepat itu tidak ada bill collector, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Penagihannya di rupiah cepat tersebut hanya berupa chat WhatsApp, SMS, dan telepon, dan mengirimkan berbagai macam somasi. Somasi di rupiah cepat itu ada yang dikirimkan melalui notifikasi di inbox di aplikasinya, ada juga yang mengirimkan somasi ke WA nasabahnya. Kami akan mengirimkan tim legal kami dan Anda harus berada di rumah, jangan kemana-mana. Itu banyak sekali versi penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol yang konsepnya itu sebenarnya hanya untuk menakut-nakuti saja. Anggap saja itu adalah kebohongan-kebohongan DC pinjol agar kalian panik, takut, dan akhirnya mencari dana talangan. Itu yang harus kalian hindari. Jangan coba-coba membayar utang pinjol dengan mencari dana talangan. Jangan pernah membayar utang pinjol dengan membayar biaya perpanjangan tenor. Jangan pernah membayar utang pinjol dengan membayar dengan cara dicicil. Itu tidak akan menjadi solusi ketika kalian terjerat hutang pinjaman online. Gagal bayar adalah solusi agar kalian tidak terjerat hutang pinjol yang semakin besar. Oke, lalu ada kami 17 juta. Setahu saya ada kami itu tidak ada bill collector atau tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Tapi hati-hati ketika kalian ditagih melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS. Jika penagihan tersebut berpotensi merusak mental Anda, merusak psikologis Anda, segera ganti nomor HP Anda, ganti WA, ganti email, ganti seluruh media sosial Anda. Ya, dengan seperti itu Anda tidak berpotensi ditagih melalui chat WhatsApp, SMS, atau email, atau melalui telepon. Nah, ada pertanyaan, setelah saya ganti nomor, ganti WA, dan sebagainya, DC pinjol menagih ke kantor, DC pinjol menagih ke kontak darurat. Ingat kawan, kalian tidak mengganti nomor saja, tidak mengganti nomor WA saja, DC pinjol tetap akan menagih ke kantor Anda, tetap akan menagih ke kontak darurat Anda. Ya, jadi lebih baik kalian ganti nomor saja, ganti WA. Itu untuk berpotensi agar kalian terhindar dari penagihan-penagihan yang masuk di WA kalian, dan orang-orang yang terus membaca chat WhatsApp, terus menerima telepon dari DC pinjol. Sekuat apapun mentalnya, perlahan-lahan mentalnya tersebut akan rusak, psikologisnya akan rusak, dan akhirnya timbul kesetresan luar biasa di atas 75%, dan banyak kejadian yang sampai mengakhiri hidup. Itu karena mentalnya udah kena, psikologisnya udah rusak. Karena setiap hari selalu membaca chat WhatsApp DC pinjol dibaca, ada SMS dari DC pinjol dibaca, ada penelponan dari DC pinjol diangkat. Itulah orang yang berpotensi sampai stres, depresi, dan sampai mengakhiri hidup. Makanya hindari
selamatkan dulu diri Anda. Jangan sampai mental Anda rusak, jangan sampai psikologis Anda rusak karena terus-terusan merespon penagihan dari DC pinjaman online. Oke ya. Jadi yang masih bertanya, Bang, nanti kalau ganti nomor telepon kantor ditelepon oleh DC Pinjol, lalu nomor kontak darurat dihubungi, tetap saja Anda tidak ganti nomor juga pasti akan dihubungi. Itu fakta yang sudah terjadi dan sudah saya alami. Nomor kontak darurat saya waktu itu dibombardir terus oleh DC Pinjol, nomor kantor juga terus dipermalukan. Seperti itu fakta walaupun saya belum ganti nomor. Nah, ganti nomor itu untuk mengurangi potensi kerusakan mental Anda dan psikologis Anda karena selalu merespon dan melihat penagihan-penagihan dari DC pinjaman online. Oke ya, dan ada kami, Rupiah Cepat itu tidak ada pil kolektor, tidak ada DC lapangan, cuman penagihan-penagihannya luar biasa. Kalian harus hati-hati, harus waspada ya. Kuatkan mental saja, nggak usah panik, nggak usah terlalu cemas yang berlebihan, karena fakta gagal bayar di pinjol itu tidak ada masalah yang berat jika kalian bisa melewatinya dengan baik-baik saja. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan gagal bayar dimanapun, di pinjol manapun, tetap kalian akan baik-baik saja jika respon pertama yang kalian lakukan itu bersikap tenang dan jangan panik yang berlebihan. Jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi yang berpotensi akan merusak pikiran Anda, merusak mental Anda. Oke, dan buat kawan-kawan yang sudah curhat, terima kasih ya. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa masih memiliki kesulitan yang berat menurut Anda, baik itu utang-piutang di pinjol ataupun permasalahan lainnya, saya doakan semoga Allah segera menyelesaikan segala macam permasalahan kalian. Semoga Allah segera membantu dan mengeluarkan kalian dari segala permasalahan tersebut. Dan insya Allah jika kalian selalu berada di jalan Allah, hidup kalian akan lebih tenang, akan lebih nyaman, akan lebih tentram, akan lebih berkah dan jauh dari pinjaman online. Walaupun seberat apapun masalah kalian bisa diselesaikan dengan jalan Allah. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat. Perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.